guru peserta diseminasi di SMP Negeri 1 Rangkal. Ya. Izinkan saya, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan berbagi pemahaman budaya positif bersama guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Randu Dongkal. Di sini saya berdiri di sini itu tidak yang paling pintar Bapak Ibu, ya. Kita di sini belajar bersama-sama. Mungkin nanti Bapak Ibu ada masukan, silahkan saja, ya. Itu juga proses pembelajaran bagi kita semua. Sebelumnya tadi Bu Siti Rohana sudah mengingatkan bahwa di rapat pendidikan di SMP Negeri 1 Randu Dongkal ternyata rapot kita merah di bagian budaya positif ternyata, dan kebetulan pas dengan diseminasi di CGP Angkatan 10 di bulan ini tentang pemahaman budaya positif. Sebelum saya melanjutkan ke pemaparan tentang budaya positif, saya tanya sama Bapak Ibu, ya, tentang budaya positif. Ketika Bapak Ibu mendengarkan tentang budaya positif, apa yang langsung terlintas? Apa Bapak Ibu? Apa aja tentang ini, tentang ini, tentang ini? Salaman, oke, salaman. Satu, terus yang kedua, berangkat sekolah tepat waktu, oke, disiplin, ya. Salaman, berangkat sekolah tepat waktu, disiplin. Senyum, sapa, salam, S5. S5, senyum, sapa, salam, S5, ya. Itu yang dari Bapak Ibu guru sebutkan, ya. Tadi itu benar sekali, itu tentang budaya positif, ya. Jadi tadi juga budaya positif itu sangat diperlukan, ya, bagi kita semua untuk membentuk karakter murid-murid kita, terutama di SMP Negeri 1 Randu Dongkal, ya. Karena kita sangat miris sekali Bapak Ibu, pergaulan murid-murid kita itu sangat berbeda ketika saya dan mungkin Bapak, silakan, selamat datang Pak Agus. Apa sih mau? Pergaulan murid itu sangat berbeda dengan kita. Di zaman kita dulu, mungkin saya, Bu Fitri, Bu Enda, mungkin juga berbeda. Dulu ketika 20 tahun yang lalu, sumber informasi, sumber pengetahuan murid kita semua di sini itu kan dari orang tua, guru, buku, dan televisi. Benar ya? Cuma 4. Dan itu misalnya kita nyari info di televisi, itu pun dalam pengawasan orang tua. Kan rata-rata satu rumah hanya punya satu TV. Jarang banget ada satu rumah punya 2 TV. Nah, anak sekarang itu sumber pengetahuannya ditambah 1, yaitu HP. Dan HP itu yang sudah pernah saya selama ngajar di SMP 1, misalnya ada rahasia HP misalnya, itu rata-rata orang tua itu tidak aware, tidak bisa membuka HP anak mereka masing-masing. Bahkan dulu mungkin siapa ya, Bu Ita atau siapa bersama saya, anak sekarang itu lebih canggih. Ketika HP-nya disita, dia langsung bisa mengunci HP-nya dari HP yang lain. Jadi HP-nya itu disinkron dengan HP punya temannya. Ketika HP-nya disita, dia ke temannya, HP-nya langsung disinkron, HP-nya dinonaktifkan. Nah, itu. Dan ternyata isinya juga sangat di luar nalar, kan? Banyak hal-hal yang negatif. Kemudian juga tadi Bu Siti Rohana bilang bahwa anak itu kalau di pembelajaran yang dulu, anak itu seperti kertas kosong. Kita mengisi, orang tua, guru itu mengisi, menulis, ya, entah yang positif, tapi ternyata menurut diajar dengan menurut anak kecil, anak murid kita itu datang dengan kertas yang sudah
terisi, baik positif maupun negatif. Nah, tugas kita sebagai pendidik itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid, bukan mengarahkan, tapi menuntun murid ke arah yang lebih baik. Itu kita bisa mengontrol, kita bisa menuntun murid untuk hal yang positif itu istilahnya lebih glowing, lebih terlihat dibandingkan hal yang negatif. Itu tentang budaya positif. Di topik modul budaya positif itu kita nanti akan mempelajari ada 6 hal dan ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu kalau yang segitiga restitusi sudah paham, sudah pernah mendengar dan mempelajari. Pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bawa kertas ini, kita akan bermain sedikit. Ya, di sini ada kegiatan kepala tangan, ada A dan B. Ya, sobeklah nanti Bapak Ibu berpasang-pasangan, saling shoot siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Ya, ada A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Ya, jadi Bapak Ibu nanti yang jadi A menuliskan di kertas apapun itu, ya menuliskan kertas. Kemudian kertasnya dipul-pul, ya. Kemudian digenggam. Kemudian tugas B itu adalah mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda atau si A memberikan benda tersebut, membuka tangannya. Ya. Si B itu silahkan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, ya, menyuap, ya, entah nanti dikasih uang 100.000 atau 50.000 atau kerupuk satu misalnya, nggak apa-apa, apa saja agar dapat membuka kepala tangan si A. Nanti kita akan mendiskusikan, ya. Silakan Bapak Ibu saling berpasang-pasangan. Sulit. Pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Pak Gus sama Pak Ani. Mungkin ada bocah. Dulu. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B.
Jadi Bapak Ibu yang jadi A itu menggenggam dengan sekuat tenaga. Silakan nanti yang jadi B, silakan untuk membuka dengan segala usaha. Dibuka paksa. Ya, nanti kita akan mendiskusikan itu. Dirayu, dikit-dikit juga boleh, dikit-dikit juga boleh, terserah. Dijimit juga boleh, terserah. Ya, nanti kita lihat hasilnya nanti bisa buka, bisa tutup. Nanti nggak ada harus buka, harus tutup, nggak ada. Itu tergantung si A-nya nanti. Ya, apakah bisa dibujuk atau tidak? Nanti kita bahas itu. Ya, kita mulai. Waktunya 1 menit saja ya. Waktunya 1 menit. 3, 2, 1. Dijimit boleh, dikit-dikit juga boleh. Digigit juga boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak nyerah-nyerah. Digigit boleh, nggak apa-apa. Semua usaha dikeluarkan. Semua usaha dikeluarkan. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Tertutup semua. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah ini? Semuanya kepalanya tertutup. Kepalanya tertutup, tidak ada yang terbuka. Kayaknya kalau Bang ini yang lurus tangan Mas Ali langsung. Oke. Permainan itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Jadi si A itu adalah seorang murid atau anak, si B adalah orang tua atau seorang guru. Kita semua di sini, bahkan saya sendiri juga, itu selalu berpikiran bahwa guru bisa mengontrol murid dari A sampai Z bisa mengontrol. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita di sini kalau bertemu dengan murid yang mungkin banyak tingkahnya, jujur aja pasti akan ada rasa jengkel. Misalnya terlambat terus, itu pasti kita akan kritik. Kita akan membuat murid itu akan merasa bersalah karena kita berpikiran dengan begitu murid itu akan karakternya akan lebih kuat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa kita semua, ini yang paling penting, kita semua guru itu memiliki hak untuk memaksa perubahan kepada anak. Ya, ketika mungkin muridnya Bapak Ibu di kantor tidak mengerjakan tugas atau PR, ya, kita mempunyai hak memaksa anak itu akan rajin dalam mengerjakan tugas atau PR dengan cara marahi, gitu ya. Selanjutnya, nah, ini yang harus kita rubah pelan-pelan, ya. Ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita semua seperti itu. Oke. Nanti kita evaluasi bareng-bareng, ya. Apakah kita sudah seperti stimulus respon atau teori kontrol? Kemudian, kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi ketika ada anak
bandel, ya lebih baik kita memahami anak tersebut. Dia bandelnya kenapa dia bandel, kenapa dia tidak mengerjakan PR, kenapa dia sering bolos, kenapa dia tidak sering terlambat berangkatnya. Di SMP 1 Raja Berangkat selama di sini banyak anak yang seperti itu. Sebenarnya itu bukan karakter utama dia, tapi karena dia memang butuh perhatian, ya butuh perhatian dari bapak ibu guru. Nanti kita bahas tentang butuh perhatian dan segala macam. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, anak bandel, anak nakal itu sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Ya, yang tadi saya jelaskan tadi, ada anak tidak mengerjakan tugas, ada anak yang bolos, ada anak yang terlambat, itu memiliki tujuan masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kita berpikiran kita bisa mengontrol murid, padahal yang punya hak penuh mengontrol diri adalah murid itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak itu ketika ada masalah, ketika kita semua menangani masalah anak, itu sebaiknya jangan dipaksa, ya, tetapi diberikan pilihan-pilihan agar masalahnya bisa cepat teratasi. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Tetapi kalau menurut teori kontrol, itu model berpikirnya adalah menang dan menang, tidak ada yang kalah. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah dalam istilahnya mind mapping yang akan kita pelajari hari ini. Ya, teori kontrol tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya model berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti ini semua akan kita pelajari. Nanti ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian 5 kebutuhan dasar. Nah, nanti akan kita jelaskan, nanti di sini ada badan-badannya, ya, yang semuanya akan bermuara di keyakinan kelas atau nanti segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah makna disiplin. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti adalah belajar. Ya, kemudian disiplin diri, ya, disiplina itu sebenarnya adalah manfaatnya adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi di kita, ya, di kita disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, padahal kalau dalam artinya itu adalah disiplin itu belajar. Ya, disiplin secara umumnya itu disiplin berhubungan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang masing-masing manusia. Setiap perilaku atau perbuatan pasti ada tujuannya. Anak bolos pasti ada tujuannya. Anak tidak melaksanakan tugas pasti ada tujuannya. Anak merokok di dalam kelas, di dalam sekolah pasti ada tujuannya. Ya, yang nanti akan berhubungan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar. Dari mana? Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Semua nilai kebajikan itu yang untuk murid-murid kita, murid-murid pelajar SD, SMP, SMA, semuanya dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila yang ada 6: beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang lintas agama, lintas suku, lintas ras itu dikemas dalam profil pelajar Pancasila. Ya, nanti muaranya juga segitiga diskusi dan 6 ini kita mengharapkan kurikulum merdeka ini mengharapkan bahwa murid kita itu akan punya 6 nilai profil belajar Pancasila dengan cara membentuk ke-6 ini adalah dengan budaya positif. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini nanti akan kita bahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengajar, saya yakin pengalaman mengajar Bapak Ibu lebih dari saya. Itu anak-anak mematuhi peraturan sekolah itu berdasarkan yang mana? Dari 3 ini. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi nanti akan muncul pertanyaan pematiknya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, apa yang akan terjadi jika saya tidak merokok di sekolah? Apa yang akan terjadi jika saya tidak membolos? Tapi itu motivasi itu munculnya dari luar, ya, dari sekolah, dari masyarakat, dari kelas mungkin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau saya mematuhi peraturan sekolah, saya dapat imbalan apa nih dari sekolah? Jika saya mematuhi peraturan kelas, imbalan apa yang saya dapat dari wali kelas? Dan itu dua-duanya itu adalah motivasi eksternal dari luar. Dan yang paling bagus, motivasi yang paling bagus adalah motivasi internal, yaitu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya, pematiknya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi walaupun di sekolah
di sekolah dibuatkan peraturan sekolah, itu kalau bisa kita membimbing anak, menuntut anak untuk keluar pertanyaan seperti ini. Yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya menaati peraturan sekolah. Itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu anak-anak itu punya kontrol, ya, punya pengendalian diri sendiri, ya, untuk memerintah diri sendiri, ya, tanpa ada motivasi eksternal tadi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu saya sudah melihat di kelas 9 AI, kemudian di beberapa kelas 8 itu terpasang biasanya itu ada kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Tapi mulai sekarang itu diganti menjadi keyakinan kelas. Loh, kenapa berubah dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas? Padahal secara arti sama, sepakat dan yakin itu artinya kurang lebih sama. Tapi nanti akan saya jelaskan perbedaan antara kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada 3 pertanyaan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Bu? Bapak Ibu, kenapa kita harus memakai helm ketika mengendarai motor? Demi keselamatan, demi melindungi, tidak ditilang, tidak ditilang, demi keselamatan. Yang kedua, ini di situasi COVID 4 tahun yang lalu, ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter biar tidak tertular COVID. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin termasuk, ya. Jadi itu semua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Tapi bukan, maksud motivasi eksternal itu bukan berarti salah, bukan, tapi itu bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu, ya Bapak Ibu, keyakinan itu yang disepakati bersama itu bisa lebih menggerakkan anak-anak untuk menaati peraturan sekolah. Ya, jadi peraturan sekolah itu di atas tapi di bawah itu harus ditopang dengan keyakinan kelas agar peraturan sekolah yang sudah dibuat, peraturan sekolah yang sudah disusun bisa dilaksanakan oleh anak. Ya, ini bagiannya, ya. Ada peraturan sekolah, peraturan kelas atau sekolah, kemudian keyakinan kelas itu nanti akan menimbulkan lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Oke, ini contoh tentang kesepakatan kelas. Ya, kalau saya lihat di kelas-kelas itu tidak hanya kesepakatan kelas saja, tapi kesepakatan per mapel, ya. Per mapel ada kesepakatan IPA, ada kesepakatan mapel matematika dan segala macam. Oke, di kesepakatan kelas ini ada dua bagan. Yang sebelah kiri itu kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Yang kedua adalah menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan.
Yang keempat, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. 3, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, ada bedanya apa antara yang sebelah sini dan sebelah sini? Ada bedanya tidak? Kalau keyakinan berarti sudah yakin kita sarankan dan terjadi, ya terjadi. Oke, bagus. Dalam perilaku. Keyakinan itu sudah pasti terjadi dan akan dilakukan. Ya. Oke, nanti penjelasan lebih lengkapnya setelah ini, ya, selanjutnya. Satu-satu. Pak, bisa satu-satu ya, satu-satu. Klik lagi. Oh bukan, nanti ada soalnya. Ada soalnya. Saya tidak lupa soalnya. Ada 2 peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Peraturan yang bagian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Yang ketiga, kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keempat, keyakinan kelas keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau merugikan. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya, gunakan masker kalau peraturan, kalau keyakinan kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Keyakinan kelas, keselamatan atau keamanan. Jadi Bapak Ibu, perbedaan peraturan keyakinan kelas, kesepakatan kelas adalah pada penggunaan kalimat. Kalau peraturan dan kesepakatan kelas yang sudah saya lihat di SMP 1 Rondokal itu biasanya menggunakan kalimat negatif, dilarang, jangan, terus apa lagi? Tidak boleh. Itu adalah dasar kalimat yang sering digunakan di peraturan atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang lebih positif. Ya, misalnya tadi ini kan negatif ya, dilarang menggunakan narkoba, ya. Tapi di sini adalah kesehatan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen atau bisa ditambahkan juga tetap disiplin diri. Ini perubahan modul 1.4 dimulai dari angkatan 5. Jadi angkatan 2 atau 3 tahun yang lalu. Yang tadinya 5 itu ada perubahan 8 menjadi 8. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Next. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, sebelum kita melanjutkan ke slide selanjutnya, kita akan melakukan permainan Bapak Ibu. Permainan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9. Mas Rito bisa ikut berdekat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi menjadi 2, pas 5 dan 5.
kita akan mengadakan permainan rangkai kata. Rangkai katanya adalah menggunakan awalan huruf yang disebutkan gini. Contohnya langsung gini aja. Saya menyebutkan menyebutkan kata Indonesia. Nanti orang kedua setelah saya itu menyambung kata dengan menggunakan huruf terakhir dari Indonesia. Berarti A. Terserah, katanya bisa berkaitan, bisa tidak. Misalnya tadi saya Indonesia, Bu Endang melanjutkan A, angsa misalnya. Nanti Bu ini melanjutkan A, Anda misalnya. Bu Ina melanjutkan angka misalnya. Ya, tidak selalu berurutan. Jelas? Biar rame, kita adakan lomba. Ya, cepat-cepatan sampai orang kelima, dari orang satu sampai orang kelima. Lomba hadiahnya adalah ucapan selamat dari Bapak Tri Harpato. Kita mulai. Bapak Ibu agak yang sini agak berat. Temanya bebas. Rangkai katanya juga bebas. Tidak selalu misalnya dari Indonesia disebutkan negara lain enggak. Misalnya saya menyebutkan nasi, kemudian Bu Fitri ikan misalnya, misalnya Nganjuk misalnya, tiba-tiba nggak apa-apa. Yang penting cepet-cepetan dari orang pertama ke orang kelima. Ya, orang kelima kalau sudah selesai, langsung berteriak hore. Ya, orang kelima kalau sudah menyebutkan kalimatnya, katanya langsung menyebutkan hore. Orang pertama, ya, jadi muter aja ya. Dari pertama adalah di kubu selatan itu Bu Enda, Bu Wini, Bu Ita, Pak Ari, dan Pak Agus. Kalau di kubu utara, orang pertama adalah Bu Fitri, orang kedua Bu Kiki, orang ketiga Bu Tina, orang keempat Pak Rifa, orang kelima Bu Noah. Yang kelima kalau sudah menyebutkan katanya langsung hore. Ya, katanya dulu ya, nggak langsung hore enggak. Katanya dulu, mau langsung hore ya, tapi katanya dulu. Cepat-cepatan ya. Ya, lalu saya ubah biar rame. Saya kasih tema dulu dari saya. Nanti silahkan Bu Enda dan Bu Fitri melanjutkan kata yang saya ucapkan. Itu ya. Tapi beda-beda ya, silahkan. Satu tapi beda-beda ya. Katanya saya sama, tapi nanti silahkan Bu Enda dan Bu Fitri untuk melanjutkan. Oke. Kata dari saya adalah bendera. Kita mulai lagi. Konsentrasi, konsentrasi. Saya akan mengeluarkan kata lagi. Harimau. Apakah kubu utara bisa mengejar dari kubu selatan? Ya, biar kami orang pertamanya dibuka, orang pertamanya dibuka ya, orang pertama dari kubu selatan Pak Agus, orang pertama dari kubu utara Bu Novi, ya, terakhir berarti Bu Fitri dan Bu Enda, ya.
Oke, kita ada soal. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab, ya. Menjawab. Apakah ini hukuman? Apakah ini konsekuensi? Ya. Oke. Soal yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, benar. Hukuman. Yang kedua, apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, benar. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Iklim? Iya, hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas. Konsekuensi. Iya, benar sekali. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air yang beda. Konsekuensi. Iya, benar. Selanjutnya, murid tidak disuruh tidak menggunakan sepatu dari sekolah karena tidak menggunakan sepatu mereka. Hukuman. Kemudian, ya, yang terakhir. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kejauhan. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kenapa yang nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat itu hukuman? Yang terakhir sama, tapi konsekuensi. Itu pelajaran di PJOK. Jadi misalnya Bapak Ibu punya kegiatan kelas ya, yang disepakati bersama-sama. Jika anak terlambat masuk ke pelajaran Bapak Ibu, itu silakan konsekuensinya itu disamakan dengan mapel yang Bapak Ibu ajar. Misalnya Pak Agus guru PPKN sama Bu Dina guru PPKN. Itu silakan misalnya ketika anak terlambat 10 menit itu disuruh membaca undang-undang misalnya. Itu tidak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yang jadi apa-apa itu misalnya saya guru BK. Anak terlambat 10 menit, sudah waktunya ngajar cuma 40 menit. Anak terlambat 10 menit, datang sini 10 menit kemudian saya turun lari 5 3 kali. Itu namanya hukuman. Yang dimana sekarang sudah tidak zaman lagi ya Bapak Ibu, dibandingkan 20-30 tahun yang lalu mungkin itu menjadi nggak apa-apa kalau di zaman dulu, tapi sekarang itu sudah menjadi perhatian umum bagi masyarakat di luar sana. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak-anak disuruh lari dan hukuman. Anak-anak dulu kalau pelajaran biasanya ngangkat kaki sampai gini ya, sambil megang kayak gini ya. Kemudian yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum terus itu bisa saja anak itu akan benci dengan disiplin. Ya. Kemudian kalau konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian hukuman itu membuat konsep diri anak itu menjadi buruk. Kalau konsekuensi konsep anak menjadi baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
Ya, kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai akan muncul. Ya, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu. Jadi kalau hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai, itu dalam jangka waktu yang lama. Bahkan saya pernah bertemu Bapak Ibu, bertemu dengan bekas murid sini, habis dimarahi oleh Pak Guru siapa, itu saya tidak akan sebutkan. Itu membekas dan dendam sampai sekarang ketika bertemu Pak Gilang ngajar masih di SMP 1. Iya. Kenal Pak ini enggak? Oh ya kenal. Kenapa? Oh, saya masih dendam dengan itu karena dulu pernah dimarahi, diapain, tapi dimarahi diapain saya agak lupa, tapi itu membekas sampai dia dewasa. Dina, dalam perkataan. Oke, ini tadi hukuman dan konsekuensi. Sekarang ditambah menjadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau tadi itu sama, ya. Nah, restitusi itu sifatnya lebih positif, kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Bapak Ibu bisa dari belakang jelas ya. Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan. Hukuman, anak itu akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi ada sifat untuk melemahkan anak, tapi kalau restitusi ada sifat untuk menguatkan anak. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Korban kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya. Kemudian lanjut, kalau yang ini sama, hukuman, perilaku pasif dan agresif akan meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah akan terpecahkan. Itu Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia yang tadi saya ceritakan, bahwa kenapa ada anak yang senang bolos, kenapa ada anak yang tidak mengerjakan PR, ya, kenapa ada anak yang merokok, kenapa ada anak yang tidur sampai telosor di lantai seperti beberapa hari yang lalu. Pada dasarnya manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Tidak hanya untuk orang dewasa seperti kita, tetapi anak juga punya kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama, belonging. Bacanya benar nggak Bu? Belonging ya, belonging. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, power, penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga, fun, kesenangan, freedom, kebebasan, dan yang kelima adalah survival, bertahan hidup. Ya, jadi ketika ada nanti Bapak Ibu bertemu dengan anak-anak yang mungkin bertingkah, ya, ditelusuri terlebih dahulu kenapa anak tersebut bisa seperti itu. Saya punya pengalaman Bapak Ibu banyak
guru BK banyak sekali pengalaman masalahnya itu dapat dari guru atau guru mapel atau wali kelas. Itu ada anak yang anaknya sering berangkat Bapak Ibu, anaknya sering berangkat untuk ukuran katanya dia anak yang bandel, katanya dia anak yang urakan, tapi dia selalu berangkat. Cuma sering bertingkah di dalam kelas. Bertingkahnya kadang jika yang ngajar adalah ibu-ibu guru yang masih muda atau ibu-ibu guru yang cantik, dia akan menyelemong, dia akan ketika diajar akan nyelemong kata-kata yang tidak penting, ya. Kadang dia juga tidur di dalam kelas ketika pelajaran tidur. Ketika pelajaran tidur, kemudian pergantian jam, tidak hanya tidur di atas meja, cuma bisa tidur di depan pintu. Saya dulu masuk ke kelas kok ada anak yang tiduran dengan sangat nyenyak sekali. Mungkin bapak ibu guru yang lain, bocah nakal dan segala saya dengar kata-kata itu. Tetapi saya ngajak bicara dia, saya konseling dia, kita ngobrol. Ternyata dia itu memang kekurangan kasih sayang dari bapak ibunya, atau kata anak sekarang broken home, ya. Jadi dia mencari rasa kasih sayang dari orang lain yang menurut dia, oh, bapak ibu guru yang di sekolah itu bisa memberikan rasa kasih sayang. Tetapi caranya dia salah, karena memang bukan salah ya, kurang tepat, karena memang dia masih kecil, dia belum mengerti baik dan buruk, ya. Dia berdasarkan instingnya seperti itu, ya. Jadi bapak ibu ketika mendapati anak-anak tersebut, dicari tahu dia itu dasarnya kenapa seperti itu. Apakah dia belonging, apakah dia ingin menunjukkan powernya, apakah dia fun, dia mencari kesenangan, apakah dia bebas bertahan, kebebasan, mencari kebebasan, apakah dia hanya ingin bertahan hidup. Jadi nanti kalau bapak ibu sudah tahu apa dasar anak tersebut melakukan hal seperti itu akan mudah diarahkan. Itu langsung posisi kontrol. Ini adalah ada 5 posisi kontrol. Nanti silakan bapak ibu dan saya juga mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita sebagai guru ada di posisi mana. Jadi posisi apapun nanti, misalnya ngerasa di posisi A, B, C, dan D, dan E, itu bukan posisinya salah atau benar, tapi bukan masalah, nggak ada salahnya, tapi ini adalah cara kita untuk belajar. Ada 5 posisi kita sebagai guru. Silakan bapak ibu cermati. Ada penghubung, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Saya tidak akan bilang kita harus jadi mana, tapi silahkan bapak ibu cermati. Di bawahnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 yang biasanya dilakukan ketika guru ada di posisi tersebut. Silakan bapak ibu melihat diri bapak ibu, ya, sampai detik ini berada di posisi mana. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya, Bu Kiki di penghubung. Ada yang lain? Pak Agus di manajer, iya. Terus bisa 2 bapak ibu, bisa 2, bisa 3, tidak hanya 1.
yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kelima manajer. Penghukum itu biasanya guru menghardik, ganyami, marahi. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu selalu berceramah gurunya, menyalahkan anak. Kemudian kalau teman membetulkan atau membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang keempat pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, ada kalimat, misalnya beliau adalah guru penghukum. Kalimat yang keluar itu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan akibatnya. Itu penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sebenarnya sudah tahu, ibu lelah sekali atau bapak lelah sekali. Bapak atau ibu stres menghadapi anak seperti kamu. Itu membuat merasa bersalah. Kalau teman itu lebih merayu, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ya, kalau pemantau, apa peraturannya? Peraturannya apa di sekolah ini? Kalau kelima, manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian hasilnya, kalau penghukum, anak itu cenderung akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kalau berantem, kowe gelutok sini, semari sama ini pak, gitu. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, mengangkat dan berbohong. Kemudian kalau teman tergantung, jadi muridnya akan tergantung kepada gurunya. Kemudian yang keempat, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi, anak tersebut akan rajin. Tapi ketika rada melenceng, anak akan kembali lagi. Kemudian manajer menguatkan pribadi. Nah, kalau saya Bapak Ibu, selama saya mengajar dari awal sampai sekarang, itu saya cenderung ada di posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah dan memantau. Padahal Bapak Ibu, sebagai guru kita harus ada di posisi seperti Pak Agus, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi dekat dengan anak, tetapi ada jarak. Ya, jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Ya, pas-pas saja. Itu Bapak Ibu tentang penghukum, pembuatan masalah, teman, pemantau dan manajer. Selanjutnya, oke. Tadi ada lima posisi guru. Nanti ada soal. Nanti Bapak Ibu tebak di posisi apa dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Dua, berarti pembuat rasa bersalah. Iya, benar sekali, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau kata Pak Agus, ada yang lain? Pak Ali. Jadi bisik-bisik dong, pemantau desa. Saya kira Pak Agus. Kata Pak Ali, pemantau, apakah sepakat atau tidak? Teman, oke. Teman dan pemantau. Jawabannya adalah penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian yang ketiga, ayolah melakukan itu. Ya, teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mendapatkan
manajer. Oke. Iya, manajer. Terakhir tinggal dilihat mana yang belum ada. Tapi semuanya sudah ada. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Pemukul. Iya benar. Itu berarti ini adalah kata-kata yang akan sering keluar ketika kita membimbing anak kita. Jadi ketika keluar, misalnya saya kecewa sekali dari kamu, berarti posisinya masih sebagai pembuat bersalah. Padahal posisi yang baik untuk kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita semua untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Saya tekankan lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyelesaikan masalah anak, ya itu bukan namanya konseling ya Bapak Ibu. Ya beda, karena konseling itu ada step-stepnya sendiri, ada caranya sendiri. Ya, ketika saya mendapatkan materi tentang segitiga restitusi, itu sebenarnya kalau guru BK itu sudah sering melakukan, cuma beda istilah. Dan segitiga restitusi itu kalau boleh saya bilang adalah ringkasan dari cara guru BK untuk menangani anak. Kalau guru BK tekniknya ada banyak, ada asap, ada ATD, ada report, ada question, open question and closed question. Kalau tekniknya, kalau modelnya menggunakan behavior dan segala macam. Tapi segitiga restitusi ini bisa dipakai oleh semua guru. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut, itu diharapkan ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan tingkah yang kurang tepat, itu masalah yang diselesaikan itu anak kembali ke teman-temannya, anak kembali ke lingkungannya dengan membawa hal yang positif, bukan kembali sebagai tersangka. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi itu mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu bisa pakai ketika melakukan melakukan penyelesaian masalah kepada anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan yang keluar adalah, setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nanti habis ini saya akan pamer sedikit Bapak Ibu cara melakukan kegiatan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, pertanyaan atau penguatan yang biasa dikeluarkan adalah, kamu tentu punya alasan
yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini tentang stabilitas identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu tujuan tentang menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tadi yang saya sebutkan tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar, entah power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Selanjutnya menanyakan keyakinan, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan lain. Kata-katanya tadi seperti ini, saya tadi tidak menyebut, sangat banyak sekali. Ya nanti kalau Bapak Ibu misalnya butuh PowerPoint bisa saya komunikasikan tentang ini, tentang kita bisa untuk mengeluarkan menanyakan keyakinan itu apa nilai atau yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Itu tentang segitiga restitusi. Selanjutnya yang saya putarkan video saya itu praktek Bapak Ibu, itu juga saya masih belajar. Saya mengajak anak kelas 8 untuk praktek menggunakan segitiga restitusi. Ada kesalahan teknis waktu itu, ternyata dari laptopnya tidak keluar suara. Nanti Bapak Ibu bisa nyampein melihat proses menggunakan segitiga restitusi, nanti bisa saya kasih linknya ya. Tapi itu belum sempurna Bapak Ibu, saya sudah masih latihan, masih belum bisa menerapkan ke anak ya. Mungkin di semester berikutnya karena anak juga sudah pada selesai, sudah tes, jadi saya sendiri pun belum menerapkan di lapangan, itu baru latihan saya saja gitu Bapak Ibu. Tentang diseminasi kali ini tentang budaya positif, tadi kita sudah mempelajari ada 6 hal ya, sangat banyak sekali. Nanti Bapak Ibu jika memerlukan
PowerPoint-nya bisa minta kepada saya, nanti akan saya kasih. Nanti silakan Bapak Ibu bisa baca lebih detailnya di PowerPoint yang sudah saya buat. Kemudian kalau ingin mendapatkan tentang materi tentang budaya positif yang lebih banyak lagi, itu silakan seperti Bu Rohana, Bu Siti Rohana ngendikan tadi, silakan Bapak Ibu bisa buka PMM. Di situ ada tentang budaya positif. Di situ ya banyak sekali. Silakan Bapak Ibu pelajari satu persatu. Kalau sebenarnya PMM itu memudahkan kita kalau pakai cara SKS sistem kebut semalam itu bakal berat. Tapi satu hari satu modul itu lebih ringan dibanding 2 hari tapi bisa langsung menyelesaikan modul. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu di sini. Maaf jika ada salah-salah kata, penyampaian saya kurang menarik, penyampaian saya kurang maksimal, saya minta maaf. Sebelum Bapak Ibu kondur, ada dibuka dari Mas PowerPoint, ada refleksi ya. Nanti Bapak Ibu silakan menjawab refleksi yang saya buat. Ada 3 Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu 3 orang saja sudah cukup. 3 orang saja untuk menjawab refleksi yang ada di depan. Ada 3, nggak urut nggak apa-apa. Pak, Mas bilang saya mau nomor 3, Mas bilang saya nomor 1, nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab refleksi dari saya. Langsung saja jawabannya apa, pendapat dari Bapak Ibu sekarang, masa tahun depan sekarang. Enggak, cuma 3 kan? Lisan aja boleh tulis. Silakan siapa yang mau Bapak Ibu mau, saya mengharapkan masukan dari Bapak Ibu. Enggak harus urut. Bapak Ibu bisa pilih 3, bisa saya 3 aja Mas, nomor 3 nggak apa-apa. Enggak harus urut 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Bagus, silakan Bagus. Mau yang nomor berapa Bagus? Sebentar, ada mic dari pakai halo. Nomor 1 silakan Bagus. Terima kasih Mas Gilang. Beda memang ya, beda. Dari yang disampaikan siang hari ini, khususnya tentang berkaitan dengan nomor 1 yang Bapak Ibu dalam kegiatan ini, tentunya kita semua tahu bahwa kegiatan ini mengutamakan kita bahwa dalam memberikan pendidikan kepada kita tidak harus selalu memberikan hukuman atau menekankan peraturan-peraturan, harus menyesuaikan dengan keadaan anak, simpanan dan sebagainya, sehingga anak itu akan lebih menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin tunjukkan kepada bahwa mereka itu pada dasarnya anak yang perlu dibimbing dengan sebaik-baiknya. Namun kadang-kadang di lapangan juga terjadi bahwa anak sekali-kali perlu dipaksa juga mungkin ya, tetapi mungkin tidak harus dipaksa sebenarnya. Wajarnya peraturan tujuan untuk membuat anak itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Mungkin yang tepat adalah dengan bahasa dan kalimat yang lebih berbeda dan lebih menyesuaikan itu. Saya belum bisa sepenuhnya nanti pada saat di lapangan mungkin secara perlahan bertahap akan ke arah sana akan lebih baik.
tapi saya tidak tahu prospek kedepannya dari proses belajar ini akan lebih baik hasilnya di pendidikan moral anak atau yang lebih akan lebih baik. Karena ya, semua kurikulum atau mungkin apa yang disiapkan oleh pemerintah tujuannya baik untuk masa depan anak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat MC kita, Pak. MC Agent dari Satuan Sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, ya Bu Tina silakan. Nomor 2. Pakai dulu dong. Pak Agus nih. Monggo, Bu Tina. Terima kasih. Saya akan menjawab nomor 2. Setelah mengetahui tentang budaya positif, apakah Bapak Ibu akan menerapkan di kelas dan bagaimana penerapannya? Insya Allah akan saya terapkan. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Yang pertama dengan membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Yang nomor 2 sebagai manajer. Terus hukuman bukan satu-satunya solusi, tetapi akan lebih baik ditanyakan terlebih dahulu kenapa dia melakukan seperti itu. Oke. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Tepuk tangan buat Bu Tina. Bu Tina nanti di kelas akan menerapkan keyakinan kelas. Iya. Menjadi posisikan dirinya sebagai manajer, bukan apa tadi, membuat merasa bersalah sama dan segala macam. Kemudian yang ketiga, hukuman bukan, ya, hukuman bukan satu-satunya. Ya, kita harus mencari tahu akar masalah kenapa anak tersebut melakukan hal-hal yang kurang tepat. Ya. Oke, terima kasih Bu Tina jawabannya. Terima kasih sekali. Yang nomor 3, silakan. Nah, ini saya butuh sekali masukan. Monggo Bu Fitri. Mic-nya jangan lupa Bu Fitri. Oh iya, Bu Fitri monggo. Biar cepat menang. Iya, Masukan. Terima kasih untuk refleksi ketiga, masukan dan saran untuk Pak Gilang siang hari ini sudah sangat bagus. Setuju ya? Setuju. Kelihatannya sudah sangat pede. Jadi kami tidak merasa digurui, ya, karena memang betul-betul kita tidak tahu apa itu kesepakatan kelas. Baru saya lakukan kemarin kok sekarang sudah diganti keyakinan kelas. Itu ternyata belajar itu tidak hanya dari yang tua, tapi bisa dari yang muda. Apalagi guru-guru sekarang guru penggerak, ya. Jadi sukses untuk Pak Gilang. Semoga di materi berikutnya lebih banyak permainannya juga lebih bagus Mas Gilang. Jadi saya yang tua-tua jadi tidak ngantuk. Ya. Sukses sekali untuk Pak Gilang. Semoga lebih sukses untuk materi ke depannya. Apa kita perlu buat grup ini? Grup. Terima kasih. Ya, sukses untuk Pak Gilang. Terima kasih. Terima kasih. Saya merasa tersanjung sekali. Kayak PD sebenarnya, ya. Ini juga saya belajar untuk berbicara di depan. Mungkin yang mengenal saya dari kecil itu apa ya? Ya saya juga sendiri tidak menyangka bisa berbicara seperti ini di depan Bapak Ibu guru. Dulunya saya sangat pemalu sekali, sangat pemalu sekali. Ya, untuk ngobrol aja saya deg-degan, apalagi ngobrol di depan banyak orang. Gitu, Bapak Ibu terima kasih sekali atas masukannya, atas rawuhnya di sini. Sekali lagi terima kasih. Semoga hal yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling utama adalah bisa memajukan SMP Negeri 1 Randonongkal yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sekian dari saya, hati-hati pulang di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa selesai. Oke, selamat siang kelas 8A. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas, ya. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Seperti apa? Ada yang tahu? Siapa? Silakan tunjuk jari. Ya, Denira. Jadi keyakinan kelas merupakan suatu tata tertib yang disepakati oleh setiap anggota kelas. Oke, berarti yang disepakati oleh anggota kelas. Disepakati anggota kelas. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau berdebat? Silakan bisa tunjuk tangan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada benar dengan menurut Danira, keyakinan kelas itu tata tertib yang disepakati oleh seluruh anggota kelas, atau yang lebih tepatnya lagi, keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh semua anggota kelas dan tidak memandang ras, suku, agama maupun bangsa, ya. Keyakinan kelas itu ada perbedaan dengan peraturan kelas atau sekolah, atau yang kalian pasti sudah pernah bikin tentang kesepakatan kelas, pernah buat, ya, baik wali kelas atau guru mapel masing-masing, ya, dan kesepakatan kelas. Perbedaannya adalah kalau keyakinan peraturan kelas atau sekolah itu biasanya berisi larangan, benar? Larangan. Misalnya peraturan sekolah di sini ini ada peraturan sekolah, ya. Di sini tidak mengerjakan PR, kemudian ada dilarang merokok, dilarang membawa benda-benda tajam, dilarang membawa barang-barang yang tidak direkomendasikan oleh guru. Kesepakatan kelas juga sama. Saya lihat di kesepakatan kelas di kelas-kelas ini di SMP 1 juga isinya dilarang terlambat, dilarang makan ketika pembelajaran, ya. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif. Misalnya dilarang terlambat masuk kelas. Kalimat positifnya apa? Masuk kelas tepat waktu atau disiplin waktu. Ya. Dilarang makan di dalam kelas. Kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya apa? Dilarang makan di dalam kelas. Ya. Ingat-ingat tidak boleh ada kata dilarang dan jangan. Ya. Kalau dilarang membawa makanan ke dalam kelas, ya, sama disiplin itu kalau di keyakinan kelas itu lebih luas. Disiplinnya itu bisa disiplin waktu, disiplin disiplin perilaku, sopan santun, gitu, segala macam. Dilarang, misalnya lagi yang lebih gampang lagi, ketika di kesepakatan kelas saya pernah lihat dilarang berbicara sendiri ketika guru menerangkan. Kalimat positifnya apa? Mendengarkan guru ketika membelajar atau bersikap sopan santun terhadap sesama teman dan guru.
Kemudian keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu muaranya adalah ada hukuman, ya, dilarang merokok, ya, di peraturan sekolah kita dilarang merokok. Hukumannya apa? Dapat poin, ya, dapat poin. Poinnya itu kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Kemudian ada panggilan orang. Kalau di keyakinan kelas itu namanya konsekuensi. Ada sih namanya konsekuensi. Konsekuensi siapa yang memutuskan? Konsekuensinya yang memutuskan adalah anggota. Sampai sini paham? Pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, akan saya bagikan sticky note. Setiap anak 1 sticky note, ya. Silahkan kalian tulis kesepakatan kelas 8A. Silahkan kalian tulis, tidak usah dikasih nama. Tidak usah dikasih nama. Tulis aja 1 anak 1 keyakinan kelas. Tidak usah melihat keyakinan kelas teman kalian. Kalau sama gimana Pak? Nggak apa-apa. Ya, sama tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas 1 per 1. Ya. Kemudian setelah kalian tulis, ditempel di bagian keyakinan kelas ini, begini ditempel semuanya. Ya. Kemudian setelah selesai keyakinan kelas ditempel semua, kita bahas mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian setelah kita sepakati, kita yakini, ya, kemudian tanda tangan di sini, tanda tangan, dan di bawahnya ada nama terang kalian. Jelas? Jelas. Dan saya bagikan. Ini kalau pink-pink kayak gini kelihatan nggak? Enggak ya? Silakan kalian buat keyakinan kelas. Kan? Kalau yang sudah selesai, silakan ditempel di kolom keyakinan kelas. Silakan dari bebas, dari siapa saja, silakan ditempel di sini. Ya. Bebas saja, nggak usah urus. Ini bawahnya sebelah, oke, sudah semua ya. Oke, kita bahas 1 per 1, dimulai di sini. Diharuskan memakan jajan di luar kelas untuk kenyamanan belajar bersama. Kalian setuju dengan ini? Diharuskan memakan jajan di luar kelas untuk kenyamanan belajar bersama. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Kemudian selalu menghargai sesama dan selalu bersikap baik di dalam kelas. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian makan dan minum saat jam istirahat. Setuju? Setuju. Apa sama dengan ini? Diharuskan makan jajan di luar kelas. Sama atau beda? Sama atau beda? Kurang lebih mempunyai arti yang sama. Kurang lebih artinya sama. Jadi
satu terambil ya, makan dan minum saat istirahat saya ambil. Kemudian harus mendengarkan guru yang sedang mengajar. Setuju? Oke. Kemudian selanjutnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru dengan tepat waktu. Setuju? Mengerjakan tugas tepat waktu sama. Menghormati teman yang berbeda keyakinan atau agama, ras, suku dan bangsa. Sama dengan ini nggak? Selalu menghargai sesama. Sama ya. Oke, ambil. Selanjutnya keyakinan kelas, memasuki kelas dengan tepat waktu. Setuju? Ada yang sama? Nggak ada ya? Setuju ya. Oke. Kemudian bekerja sama dalam hal positif. Setuju? Oke. Kemudian menghormati seluruh guru dan bertata laku sopan santun. Setuju? Oke. Yang terakhir keyakinan kelas mengumpulkan tugas tepat waktu. Sama ya. Oke. Jadi ada 8 keyakinan kelas yang kalian tulis. Yang pertama saya bacakan lagi. Diharuskan memakan jajan di luar kelas untuk kenyamanan belajar bersama, selalu menghargai sesama dan selalu bersikap baik di dalam kelas, buanglah sampah pada tempatnya, bekerja sama dalam hal positif, harus mendengarkan guru yang sedang mengajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru dengan tepat waktu, kemudian menghormati seluruh guru dan bertata laku sopan santun, dan yang terakhir memasuki kelas dengan tepat waktu. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian tulis dan kalian setujui. Sekarang kalian silakan bisa tanda tangan di sini, ya, tanda tangan, kemudian di bawahnya tulis nama kalian. Jelas? Dimulai dari sana, biar ke rame-rame, dimulai dari sana. Bebas posisinya di mana aja. Oke, selanjutnya langsung belakangnya.
Oke, terima kasih buat kelas 8A. Ya, ini keyakinan kelas kalian. Semoga keyakinan kelas yang kalian buat ya bisa kalian taati dengan baik sampai nanti naik di kelas 9. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Bintang Maranatha. Saya senang dengan pembentukan keyakinan kelas yang dipandu oleh Pak Gilang. Saya jadi mengerti tentang keyakinan kelas dan semoga bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.